Selamat datang di PAUD Bina Bangsa. Mengapa kami memberi nama Bina Bangsa? Karena kami termotivasi dengan nama besar Bina Bangsa. Sedikit mengutip kata-kata dari Pak dosen. Gak apa-apa kan Pak? Kami dari kelompok 3 yang saat ini sedang menuntut ilmu di Universitas Bina Bangsa mempunyai harapan dan impian yang besar agar kami mampu meraih kesuksesan seperti nama besar Bina Bangsa yang tentunya disertai dengan iman dan takwa serta akhlak yang mulia. Inilah alasan kami untuk memberi nama PAUD Bina Bangsa. Dalam pembuatan maket pengelolaan lingkungan belajar outdoor atau di luar kelas bertujuan untuk membuat anak merasa nyaman dan senang ketika kegiatan pembelajaran di luar kelas. Karena pendidikan di usia dini memang pada dasarnya adalah belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Perlu diketahui bahwasanya pelajaran di luar kelas tak hanya berperan sebagai tempat bermain, akan tetapi sebagai wadah untuk mengekspresikan keinginan anak dan sebagai media pembelajaran yang efektif ketika anak merasa bosan dan jenuh di dalam kelas. Karena kegiatan di luar ruangan merupakan suatu bagian integral dari program pendidikan anak usia dini. Pengelolaan lingkungan belajar outdoor adalah sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perkembangan anak. Ketika anak-anak bermain di luar, mereka menunjukkan ketertarikan serta rasa ingin tahu yang tinggi karena lingkungan di luar kelas selalu ada kejutan dan kaya akan perubahan. Contoh media pembelajaran outdoor seperti area air. Aktivitas dalam air sejak dini membantu anak untuk mengembangkan semangat, menjaga kebugaran jasmani anak, dan juga membantu mengembangkan kekuatan otot, mengkoordinasikan keseimbangan. Bermain dengan air tidak hanya mengajarkan bergerak melalui air, namun mendorong eksplorasi, rasa ingin tahu, kepercayaan diri, kegembiraan, ketertarikan, pengambilan resiko, dan penentuan. Area memanjat. Pada umumnya, tempat bermain di TK telah memiliki peralatan memanjat. Anak-anak dari berbagai usia sangat menyukai daerah ini. Anak-anak yang lebih muda mungkin hanya akan memanjat lebih sedikit. Merupakan hal yang sangat penting bagi guru membiarkan anak belajar sesuai kemampuannya sendiri dan tidak memaksakan melebihi kemampuan mereka. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah resiko kecelakaan yang cukup tinggi di area ini. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang terbuat dari busa atau kardus tebal, serta menambahkan area memanjat di wilayah yang mempunyai tanah yang lembut. Area bebas. Di area ini, anak bebas bermain. Bebas melakukan bermain apapun dengan tujuan untuk menstimulasi motorik anak. Area bermain. Area bermain ini berdasarkan pada teori-teori bermain anak, tidak hanya memberikan kepuasan terhadap anak, akan tetapi bermain dapat pula membangun karakter dan membantu sikap kepribadian anak. Bermain juga merupakan kebutuhan bagi anak, karena melalui bermain, anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Area berkebun. Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang adalah suatu hal yang menarik bagi anak. Tetapi melihat langsung di luar ruangan merupakan pengalaman lain baginya yang dapat ditemukan di area bermain outdoor. Area berkebun ini bertujuan untuk menstimulasi agar anak dapat mencintai alam dan dapat bereksplorasi melalui menanam biji-bijian, mencangkul, dan menyiram. Ada 2 alasan penting mengapa permainan outdoor diperuntukkan bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan dan didapatkan oleh anak.
karena setiap anak selalu menghadapi masa perkembangan setiap harinya. Maka dari itu, perlunya wadah untuk memperlancar proses perkembangan anak dengan cepat. Yang kedua, kebiasaan orang tua menjauhkan area bermain dari anak-anak karena alasan berbagai faktor, seperti lingkungan tidak nyaman. Untuk itu, banyak orang tua yang memberikan tontonan atau bermain gadget pada anak. Padahal, bermain langsung dengan lingkungan sangat berpengaruh besar pada anak, karena anak dapat memahami dan beradaptasi langsung dengan alam. Banyak manfaat yang bisa diambil dari bermain outdoor, seperti anak akan terkena sinar matahari langsung, dan itu akan meningkatkan kekebalan tubuh, mengoptimalkan pertumbuhan saraf anak, terus mengembangkan kemampuan berimajinasi, bersentuhan dengan media langsung, mampu mengatasi masalah, peka terhadap lingkungan, mengembangkan kecakapan sosial, serta meningkatkan hasrat belajar anak. Tentunya itu semua harus selalu dalam pengawasan guru ketika di sekolah dan pengawasan orang tua ketika di rumah. Keamanan lingkungan serta kebersihan lingkungan juga merupakan faktor pendukung dalam pembelajaran outdoor.